Tak disangka, dengan pendidikan SD bisa mengerjakan pekerjaan doktor. Pabrik mesin di Pakistan ini ternyata bisa memproduksi motor listrik 3 fase. Jika terus berkembang seperti ini, saudara Lauba akan segera bisa membuat mobil listrik. Pembuatan motor listrik tak lepas dari pengecoran. Pertama-tama cetakan motor diletakkan dalam kotak pasir. Langkah ini terutama untuk membentuk pola motor. Setelah pengecoran akan didapat casing motor. Selanjutnya rangka dipasang di luar cetakan. Lalu pasir cetak yang telah diaduk dipadatkan ke dalam cetakan. Untuk mencegah rongga udara di dalam, pekerja perlu memadatkan pasir dengan tongkat. Pemadatan pasir adalah langkah yang sangat penting. Tidak hanya memperkuat cetakan, tapi juga mengurangi rongga saat pengecoran. Setelah pemadatan, cetakan diputar 180 derajat. Lalu cetakan dibuka. Pekerja perlu membuat saluran aliran di tengah motor. Untuk pengecoran nanti, kemudian menggunakan blower untuk membersihkan permukaan cetakan. Untuk mencegah pasir menempel pada cetakan, perlu ditaburkan lapisan pemisah secara merata. Mengingat ukuran motor 3 fase yang besar, cetakan didesain dengan struktur 2 lapis atas bawah. Pekerja akan terus mengisi pasir di cetakan atas dan memadatkannya sampai seluruh cetakan terisi pasir. Setelah cetakan pasir motor selesai, pekerja membuat lubang tuang di tengah cetakan, lalu mengambil pola motor dari dalam. Maka cetakan pasir untuk pengecoran motor telah selesai. Namun cetakan belum siap digunakan. Untuk mencegah cetakan retak saat pengecoran, perlu dipanaskan dan pasir dipadatkan lagi. Memastikan permukaan cetakan halus saat kontak dengan logam cair. Setelah semua persiapan selesai, cetakan atas dan bawah disatukan dengan tepat. Tinggal menunggu pengecoran. Sementara itu di sisi lain pabrik, pekerja sibuk melebur bahan baku. Bahan-bahan ini mereka dapatkan dengan harga murah dari daur ulang komponen bekas atau produk logam lainnya. Setelah 2 jam pemanasan terus-menerus, produk logam telah meleleh menjadi cairan. Pekerja mengambil logam cair dengan wadah khusus. Setelah wadah penuh dengan logam cair, pekerja yang memakai sandal segera menuju ke tempat penyerahan paket. Meskipun proses ini terlihat sederhana, namun membutuhkan presisi dan pengaturan yang sangat tinggi. Memastikan cairan besi mengisi cetakan secara merata. Membentuk komponen yang utuh sebelum cairan besi mengeras dan dingin. Untuk menghindari deformasi pada casing motor, teknisi harus segera mengambil komponen dari cetakan yang masih panas. Melalui proses pembentukan cetakan, didapatkan casing motor yang utuh. Namun casing ini belum bisa digunakan. Karena proses pengecoran pasti meninggalkan bekas di permukaan. Untuk itu teknisi perlu memasang casing di mesin bubut. Kemudian melakukan proses pembubutan. Memastikan ukuran casing sesuai dengan persyaratan peralatan. Setelah pembubutan selesai, langkah selanjutnya adalah memasang stator ke casing. Proses ini juga cukup sederhana. Teknisi hanya perlu menggunakan mesin pres untuk menekan stator ke dalam casing. Setelah stator terpasang, masih perlu memasukkan kertas isolasi yang dilipat ke dalam setiap celah lempengan stator. Tujuannya untuk memastikan isolasi yang sempurna. Mencegah masalah listrik saat motor beroperasi. Kita tahu motor bergerak karena kumparan di dalamnya. Jadi selanjutnya perlu memasang gulungan kawat. Melilitkannya ke dalam celah stator. Setelah dililitkan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan menggerakkan rotor di dalamnya berputar. Inilah prinsip kerja motor. Untuk mencegah hubung singkat, kumparan dan stator tidak boleh bersentuhan langsung. Karena itu teknisi harus memastikan kumparan berada dalam kertas isolasi. Memastikan keduanya terisolasi sempurna. Setelah penggulungan selesai, selanjutnya adalah menghubungkan kabel tiap bagian motor. Teknisi perlu sangat teliti. Memahami fungsi dan mekanisme setiap kabel. Memastikan setiap kabel terhubung dengan ujung yang sesuai. Langkah ini membutuhkan keterampilan tinggi. Jika sambungan salah, panggil orang rumah. Body lah, body.
Sok, dengan aing ngubur, Sok. Bisa merusak motor. Bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Untuk mencegah sambungan longgar, teknisi menggunakan solder untuk menyambung kabel. Menghindari risiko kontak yang buruk. Setelah memastikan sambungan kokoh. Untuk mencegah interferensi saat motor beroperasi, perlu menggunakan bahan medis untuk melapisi sambungan. Dalam proses pelapisan, akan memperhatikan arah pemasangan pita dan permukaan. Tidak hanya perlu pelat dasar lama, tapi juga harus mencapai efek estetis. Untuk memastikan efek isolasi stator lebih baik, gulungan stator masih perlu dilapisi lapisan isolasi. Meskipun langkah ini terlihat sederhana, ini adalah kunci untuk meningkatkan kinerja isolasi motor. Setelah proses isolasi selesai, selanjutnya komponen dapat dirakit. Teknisi pertama memasang penutup ujung ke posisinya. Kemudian memasang bantalan ke poros rotor. Dengan demikian rotor dapat berputar. Selanjutnya memasang rotor ke dalam motor. Lalu memasang penutup ujung lainnya ke posisinya. Setelah perakitan motor selesai, selanjutnya perlu dilakukan pengujian listrik. Untuk memverifikasi operasi motor normal. Setelah pengujian lulus, untuk meningkatkan estetika motor dan mencegah korosi eksternal, teknisi akan menyemprotkan lapisan cat. Ini tidak hanya meningkatkan tampilan motor, tapi juga membantu memperpanjang masa pakai motor. Sekarang kita telah melihat seluruh proses pembuatan motor. Terhadap tingkat keterampilan para teknisi Pakistan, memiliki pemahaman yang mendalam. Bagaimana menurut Anda kualitas motor yang dibuat seperti ini dibandingkan dengan yang dalam negeri? Apakah masih ada perbedaan?